Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah video yang beredar di mana sejumlah masyarakat itu melakukan ritual ibadah haji. Mereka melakukan ritual ibadah haji di Bukit Gunung Bawakaraeng di Goa, Sulawesi Selatan. Di dalam rekaman video yang beredar, sejumlah laki-laki dan perempuan mereka turun gunung. Mereka melewati tebing usai diduga menggelar rangkaian haji di gunung yang tingginya 2845 mdpl. Nah, aksi berbahaya seperti ini harus dilakukan oleh sejumlah warga karena diduga sebagai rangkaian haji yang harus dilalui saat berhaji di Gunung Bawakaraeng. Katanya, melakukan haji di sini dikhususkan bagi mereka yang belum memiliki cukup biaya untuk melakukan haji di Mekah, sehingga gunung tersebut dijadikan sebagai alternatifnya. Menariknya, fenomena begini juga terjadi di beberapa tempat lainnya, dan ritual itu menjadi kepercayaan lokal di sana. Biasanya, keyakinan seperti ini diwarisi secara turun-temurun pada warga pelosok dan pedesaan. Contohnya seperti di Provinsi Nuristan, negara Afghanistan. Di sana itu ada sebuah gunung yang oleh warga setempat meyakini bahwa di sana mereka dapat melakukan ibadah haji, dan turun dari gunung itu dikatakan mereka sudah berhaji, seperti itu. It looks like a house behind you, right over there, kind of built into the rock. Does anyone live there? No, this village is famous by the name of Baitullah, which is the name of Mecca. Here it was not possible to people go to the pilgrimage from here, and they made a house here and they put it a holy name. After that, the people was coming here to do their pilgrimage, and it was accepted as a Haji person. So they did pilgrimage in that house up there? Yeah. Can you hear that? Teman-teman, jadi di Aceh ada sebuah gua yang diyakini gua itu memiliki misteri dapat menembus ke kota Mekah. Nama guanya adalah Gua Tujuh Lawung karena berada di Desa Lawung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi Aceh. Gua yang terletak di antara Kecamatan Muara Tiga dan Kecamatan Bate ini mempunyai 7 pintu utama. Salah satu pintunya itu diyakini oleh masyarakat lokal bisa tembus ke kota Mekah. Kepercayaan seperti ini itu telah berkembang secara turun-temurun di wilayah sekitarnya, di mana menurut cerita, Gua 7 tersebut terdiri dari 28 gua dengan 7 pintu utamanya, yakni sebagai pintu pembuka menuju gua selanjutnya. Jadi hanya 7 pintu yang bisa dimasuki. Sedangkan saat ini hanya tersisa 4 pintu yang masih terbuka lebar. Ada cerita bahwa dahulu orang-orang soleh itu melakukan ibadah ke Baitullah di Mekah, atau mungkin juga pelaksanaan haji dengan memasuki gua ini, dan ujung terowongannya itu akan menembus ke kota Mekah. Menurut pemandunya, gua ini adalah gua suci, di mana semua aulia berkumpul di sini. Ketika mereka berjalan menyusuri pintu-pintu gua, buat yang hatinya bersih maka akan berakhir ke kota Mekah. Namun buat yang hatinya kotor maka akan berakhir di laut. Selain itu, gua ini juga dikatakan sebagai tempat sakral untuk bertapa, sebuah ritual musyrik yang tidak diajarkan oleh agama Islam. Tentu saja ini adalah ritual yang berasal dari Hindu-Buddha sebelum penduduk kawasan setempat memeluk agama Islam. Masalahnya sampai sekarang teman-teman, ada saja yang menganggap wajar jika ada orang Islam yang melakukan pertapaan di gua, di tempat-tempat yang seperti ini. Padahal jelas-jelas itu bukan bagian dari ajaran Islam. Dari beberapa tulisan yang disebutkan, dulunya gua tersebut dihuni oleh para ulama dan kerajaan-kerajaan, karena banyak peninggalan di dalamnya yang bisa diambil sampai saat ini. Meskipun harus melalui proses pertapaan, seperti yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan dikatakan ulama yang berasal dari daerah Jawa itu pernah berhasil mengambil pusaka berupa keris selama pertapaannya dalam gua tersebut. Saking masyhurnya legenda tentang gua ini, hampir dipastikan semua orang Aceh, khususnya penduduk sekitar, pernah mendengar tentang legenda gua ini. Bahkan berkunjung ke gua ini itu tidak hanya sebatas dianggap berwisata, melainkan disebut juga sebagai ziarah, yakni ziarah Gua 7 katanya. Sehingga berkunjung ke gua ini itu seperti berkunjung ke tempat-tempat keramat lainnya, seperti petilasan kuburan dan tempat-tempat sakral yang lainnya. Tapi sekali lagi, ini semua hanyalah legenda masyarakat, mitos dan tahayul. Seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, masyarakat kita memang terlalu senang dengan cerita-cerita mitos yang sebenarnya tidak akan pernah dapat dibuktikan. Namun cerita-ceritanya itu tetap saja diyakini. Tanpa terpungkiri, ini sebenarnya adalah mentifak yang terwarisi dari tradisi Hindu-Buddha dari India sejak masa silam. Nah teman-teman, gua lain yang serupa seperti Gua 7 ini adalah Gua Safarwadi yang ada di Kecamatan Bantar Kalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gua ini sudah masyhur di kalangan masyarakat setempat. Gua ini diyakini sebagai tempat sakral dan keramat, di mana para wali dan aulia itu dikatakan mereka melakukan semedi dan mereka bertapa di sana.
Nah, dinamai Safar Wadi itu karena berasal dari dua kata. Safar yakni perjalanan dan wadi yang artinya adalah jurang. Karena memang tempat ini berada di atas jurang. Mitosnya juga gua ini memiliki kemampuan teleportasi juga. Yang mana katanya, dahulu para wali-wali yang bertandang di gua-gua ini itu akan memasuki pintu gua tersebut untuk berteleportasi ke tempat dan negeri lain. Khususnya teleportasi tembus ke negeri Mekah. Di dalamnya teman-teman ada satu terowongan yang disebut terowongan haji. Karena diyakini sebagai jalur menuju kota Mekah. Terowongan tersebut sekarang sudah dipagari, dikarenakan dulu ada warga yang masuk ke dalamnya dan tersesat kemudian menghilang. Ya dulu di sini dinamakan jalan ke Mekah, bekasnya Sebu Muki. Ya, jalan semenjak di sini, dia ke Mekah jalannya lewat sini, masuk ke lubang ini nembus bumi ke sini. Dia kan Jumatan di Mekah lewat sini, jadi dia balik lewat sini lagi. Masya Allah pemirsa. Jadi sholat Jumatan di Mekah juga. Jadi ya memang udah karomahnya ya Pak ya. Dengan kepercayaan demikian, maka kita tidak heran jika ada video yang tersebar di internet di mana warga melakukan talbiyah di depan terowongan haji ini. Ini bukan berarti mereka melakukan ritual haji, melainkan mereka talbiyah dilakukan dengan keyakinan bahwa di balik terowongan itu adalah kota Mekah. Legenda masyhur ini membuat situs ini menjadi tempat yang selalu ramai dikunjungi. Jadi ada ritual wajib bagi mereka yang hendak masuk ke dalam gua ini. Di mana ada pintu masuk gua tersebut, para peziarah wajib mengumandangkan azan. Kemudian setelah azan, barulah para pemandu itu membawa pengunjung masuk ke dalam gua. Yang gua itu panjangnya kurang lebih 540 meter. Keramatnya gua ini itu tidak lepas dari sosok Syekh Abdul Muhyi, seorang ulama yang mengislamkan kawasan Tasikmalaya dan sekitarnya. Yang sebelumnya penduduknya itu adalah warga yang memeluk agama Hindu, di mana beliau menggunakan gua tersebut untuk beribadah dan mengajarkan Islam kepada penduduk sekitar. Diceritakan bahwa sebelum beliau mengislamkan kawasan setempat, beliau sempat belajar dengan Syekh Abdul Rauf As-Singkili di Aceh. Nah, apakah mungkin selama di Aceh, Syekh Muhyi ini pernah ke Gua 7 buat teleportasi ke Mekah juga? Namun, keyakinan mitos teleportasi ke Mekah buat ibadah haji itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi untuk sekarang ini. Karena siapapun yang pergi haji melalui gua ini, dia akan ditangkap oleh polisi Saudi karena tidak membawa visa haji. Jadi kita tunggu saja, mungkin nanti ada teknologi gaib lain yang bisa menciptakan visa haji secara gaib. Yang pastinya teman-teman, baik gua 7 maupun gua Safar Wadi ini oleh masyarakat setempat tidak dijadikan sebagai alternatif untuk ibadah haji. Walaupun diyakini dapat tembus ke kota Mekah. Dalam artian, orang-orang yang berkunjung ke gua-gua ini tidak dikatakan bahwa mereka telah melakukan haji. Nah, orang Aceh dan warga sekitar itu sepertinya juga tidak terlalu mempercayai soal mitos kekeramatan gua 7 ini. Oleh karena itu, situs ziarah Gua 7 ini tidak seramai situs ziarah Gua Safar Wadi yang ada di Jawa. Adapun situs lokal yang sempat dijadikan sebagai lokasi alternatif untuk melakukan haji, selain Gunung Bawakara yang tadi, itu adalah Gunung Kerinci di kawasan Pasaman Barat, Sumatera Barat. Menurut berita yang ditulis pada tahun 2021, diketahui bahwa ada sebuah aliran yang bernama Jamiatul Islamiyah. Aliran yang meyakini bahwa jika pergi naik ke Gunung Kerinci itu, maka sudah bisa dikatakan naik haji. Akan tetapi menurut suatu berita diklarifikasi bahwa jemaah Islamiyah ini mereka naik ke Gunung Kerinci ketika itu hanya buat ziarah ke makam ulama. Mereka bukan naik haji. Dengan demikian, maka satu-satunya situs lokasi yang diyakini bisa dijadikan tempat untuk alternatif ibadah haji itu hanya Gunung Bawakaraeng di kawasan Sulawesi Selatan. Satu-satunya tempat di mana jika dikunjungi, maka sudah dikatakan berhaji ketika kita melakukan ritual di sana oleh masyarakat setempat. Nah, Bawakaraeng itu memiliki arti bahwa yakni mulut dan Karaeng artinya Tuhan. Jadi Gunung Bawakaraeng itu diartikan sebagai Gunung Mulut Tuhan. Penganut sikritisme di wilayah sekitar gunung ini meyakini Gunung Bawakaraeng sebagai tempat pertemuan para wali. Nah, dengan keyakinan seperti itu, gunung ini selalu ramai dikunjungi oleh warga sekitar pada setiap bulan hari raya Idul Adha, di mana tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, mereka melakukan sholat Idul Adha di puncak Gunung Bawakaraeng. Sebelumnya juga,
MUI Kabupaten Goa bersama pemerintahan Kecamatan Tinggi Moncong, mereka telah melakukan kesepakatan untuk menutup jalur pendakian ritual haji di Gunung Bawah Karaeng tersebut. Namun belakangan, ritual haji di gunung tersebut kembali dilakukan oleh warga sekitar karena dianggap sama mereka sebagai warisan leluhur. Jadi mereka datang dari sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan secara berkelompok pada H-3 jelang Idul Adha dengan membawa sesajen untuk ritual keselamatan seperti beras, telur, ayam, dan kambing, dan mereka menuju ke puncak Gunung Bawah Karaeng. Nah, berdasarkan penelusuran video tersebut, itu diduga video yang berasal dari tahun 2023, di mana menurut informasi kakek Bahri yang berusia 60 tahun, warga Dusun JK hilang di Gunung Bawah Karaeng. Warga tersebut mendaki ke Gunung Karaeng pada tanggal 30 Agustus tahun 2023 yang lalu. Dan saat berangkat ke Gunung Bawah Karaeng, kakek Bahri tidak sendirian. Ia berangkat dengan 16 warga Sinjai. Dalam rombongan itu terdapat 7 perempuan dan 9 laki-laki. Belakangan diketahui jika kakek Bahri hilang terpisah dari rombongan lainnya saat tiba di pos ke-10. Bahri bersama 15 rekannya itu pergi naik ke Gunung Bawah Karaeng, membawa kambing untuk dijadikan media ritual, dan salah satu di antara mereka diketahui adalah seorang dukun. Jadi video yang viral itu sebenarnya adalah video yang berasal dari tahun 2023 yang lalu. Namun teman-teman, terlepas dari semua itu, yang pasti keyakinan bahwa berziarah ke tempat-tempat yang diyakini dapat dijadikan sebagai alternatif ibadah haji itu adalah sesat, karena tentu tidak sesuai dengan manasik yang diajarkan oleh Nabi. Keyakinan-keyakinan mitos, tahayul, dan sinkretisme kuno di masa silam itu sudah dapat kita tinggalkan karena ada sebagian oknum yang mereka ini memanfaatkan keyakinan legenda masyarakat untuk meraup keuntungan dari orang-orang yang lugu, dari masyarakat yang awam. Nah, bagaimana pendapat teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Semoga video ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.